Pak Haji untuk pertama kali membawa Gala ke makam ayah ibunya? Ya. Turunan dong. Alhamdulillah kemarin setelah berbincang-bincang di rumah bersama tamu saya juga Bu Anggi, karena terlalu santernya pemberitaan mengenai adanya rencana pemindahan makam, mumpung masih satu mama sama papanya, saya ajaklah si Gala ke situ agar menjadi sejarah juga bagi saya dan anak-anak dan cucu saya, bahwa saya telah berbuat yang menurut saya baik dan juga baik juga menurut almarhum anak saya dan menantu saya, yaitu dengan memakamkannya satu lubang pemakaman. Makanya saya kemarin berfoto-foto di situ agar menjadi kenangan bagi cucu saya, supaya saya jangan disesali nanti andai kata makam itu nanti terpisah di belakang hari. Tapi si Galanya sendiri sudah merespon belum sih kalau dibawa ke sana, atau mungkin dari pihak Pak Haji menjelaskan ke Gala walaupun mungkin belum memahami gitu? Belum lah ya, segalanya belum ada respon, kan masih anak kecil ya, jadi nggak paham dia apa yang terjadi, dia nggak paham. Cuman memang segala ini sampai sekarang dia kan merasa kehilangan daripada orang tuanya, itu aja. Tapi bertanya nggak sih ke Pak Haji sebagai kakek, ini dibawa ke sini atau Ini apa siapa? gitu? Atau ngasih pengertian gitu Pak? Iya, kemarin saya kasih pengertian mamanya, sekarang omanya sekarang memang ngasih pengertian, artinya secara terang-terangan kemarin dibilang aja ini oma, ini opa, gitu aja. Terlepas dia mengerti atau tidak, cuman kita ngomong begitu bahwa omanya opanya ini foto omanya, ini foto opanya, itu aja. Jadi kita ngomong apa adanya, jadi kita nggak kita tutup-tutupi, nggak kita yang sembunyi-sembunyikan, gitu aja. Pasca ziarah gimana Pak Haji keadaan Gala pasca ziarah? Alhamdulillah sih keadaan Gala sampai sekarang masih gembira aja, nggak ada masalah, jadi nggak ada perubahan sih, nggak ada. Di makam itu kan masih ada tersimpan foto kan kemarin? Ada, masih cuman foto itu kemarin kebetulan karena hujan jadi ada perubahannya, sehingga sepertinya cucu saya itu agak ragu-ragu, dia lihat kemarin kan. Itu pun juga yang satu lagi juga begitu, karena udah basah gara-gara hujan, sehingga dia sendiri agak meragukan. Cuman kami tetap memperkenalkan bahwa ini omanya, bahwa ini opanya. Dia ada respon mungkin Pak Haji Gala pas lihat foto gitu? Iya. Atau ketawa-tawa atau seperti apa mungkin? Kalau menurut saya sih kemarin kan ada juga yang ikut kemarin teman kalian ya. Itu bisa dilihat kemarin memang dia mungkin menjadi pertanyaan ada apa, sehingga dia kemarin tuh sepertinya nggak ada rewel apa segala macam. Kemarin kan gembira banget dia, bukan gembira apa istilahnya, dia di sana kemarin seperti bertanya-tanya juga lah ya menurut saya sih ya. Nggak ada rebelnya segala macam. Nah, dia ada tanya mama papanya lagi nggak sejauh ini Pak Haji? Iya, di rumah masih tetap. Apabila dia kelihatan ketemu sama foto mama sama papanya, dia pasti nyebut oma, opa, pasti nyebut. Cuma nggak sampai nangis gitu ya? Enggak, dia nggak tahu omanya opanya itu, nggak tahu di mana oma opanya sekarang kan dia nggak tahu. Cuman oma opa itu aja. Kemudian dikasih pengertiannya mungkin keluarga seperti apa? Belum ada dikasih pengertian. Intinya dia sebut oma opa iya gitu aja. Iya. Pak Haji segera mengajak ke makam, takut ada pemilihan. Artinya Pak Haji berarti sudah percaya suatu saat nanti atau mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pemindahan makam Pak Haji? Kalau bertanya ke saya soal itu, saya tidak ada percaya sama sekali. Namun kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan. Karena bagi seseorang yang masih ada rasa, ya bagi kita ya ada rasa di dalam hati, perasaan untuk memisahkan orang yang sudah meninggal itu berat, itu beban akan lama terpikul oleh kalau saya melakukan akan lama beban itu terpikul di saya. Jadi saya masih meragukan hal itu, masih meragukan. Namun demikian kan nggak tahu kita ya pikiran orang. Pikiran orang, jadi saya beranggapan ya seperti itu. Artinya kalau ada rasa perasaan yang di kita, di saya, kalau diumpamakan di diri saya tidak akan mampu memisahkan seorang anak saya dengan menantu saya. Itu kalau di saya. Tapi di orang lain, ya Allahualam lah, hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Tapi sempat ada pembicaraan nggak dari pihak Pak Dodi atau kuasa hukumnya gitu dengan niatan ini ke Pak Haji? Nggak ada pembicaraan daripada dari
kuasa hukum sana ke saya, ke pengacara, ke kuasa hukum saya nggak ada. Tapi Pak Haji, kabarnya setelah 100 hari nanti Pak Dodi sendiri akan benar-benar memindahkan makamnya Pak Anes sendiri, Pak. Ya, bagi kita, kita telah tadi saya sempat ketemu juga dengan pengacara saya tadi, makanya saya agak lama pulang ya. Kami membicarakan begini aja, kalau seandainya memang itu sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku, ya kami tentu tidak bisa berbuat banyak. Tapi andai kata tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, kami akan berusaha bertahan sampai dimanapun. Apa yang akan dilakukan, Pak Haji? Ya bertahanlah, bertahan bagaimana caranya agar itu tidak terjadi dibongkar. Tapi kalau sesuai hukum yang berlaku, arti norma-norma agama segala macam, ya kami tidak akan melawan aturan hukum yang berlaku. Pak Haji, tadi saya kan udah konfirmasi nih, katanya sebelum 3 tahun nggak boleh nih Pak Haji. Gimana nih Pak Haji rasanya? Nah, iya makanya justru karena itu kalau memang 3 tahun boleh kan berarti dia menabrak rambu-rambu hukum, ya kami akan bertahan. Saya akan berupaya bertahan. Karena berarti dia akan menabrak hukum juga kan. Tentu kami akan menabrak hukum juga. Jadi istilahnya kalau seandainya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, kami akan bertahan. Tapi kalau seandainya sesuai dengan hukum yang berlaku, ya kami mau berbuat apa kan? Itu pesan dari lawyer saya, dari Pak Sandi tadi, Pak Sandi dan Pak tadi. Berarti soal pemindahan makam belum ada komunikasi nih dengan Pak Dodi? Belum. Tapi dari pihak Pak Dodi sendiri katanya sudah menyiapkan berkas-berkasnya, Pak Haji. Tinggal satu langkah lagi gitu. Ya gimana? Saya nggak tahu itu. Itu kan itu harus ditanyakan kepada mereka. Cuma bagi kami kalau seandainya sesuai hukum berlaku, ya kami tentu tidak bisa berbuat banyak. Kalau nggak sesuai dengan hukum yang berlaku, tentu kami akan mencoba bertahan sekuat tenaga. Jadi tadi hasilnya apa Pak Faisal? Hasil pembicaraan apa aja? Ya itulah hasil pembicaraan tadi. Kalau memang sesuai hukum berlaku, sesuai dengan norma-norma agama, dan kami tidak bisa untuk bertahan, ya silakan. Tapi kalau menabrak rambu-rambu hukum, ya kami tentu akan menabrak juga rambu-rambu hukum untuk mempertahankannya. Itu aja. Dan itu dari lawyer, dari Ya dari Pak Sandi tadi Pak Bang. Pak Haji udah bicara dengan pemilik wakaf lahan Malaka. Ya kalau sesuai dia orang makam juga tentu dia tahu dengan hukum aturan mainnya, tentu tahu dia ya. Hukum-hukum yang ada di DKI lah untuk hukum pemakaman kan ada petunjuknya. Bagaimana cara memindahkan makam, berapa lamanya sudah bisa dipindahkan, kan ada aturannya. Jadi saya rasa aturan itu enggak gampang ditabrak. Tapi sungguh pun demikian kita kan nggak tahu persis ya. Berita yang beredar katanya udah mempersiapkan nih Pak Haji untuk makam, tapi tadi saya konfirmasi ke TPU Bifak, tapi pihak sana belum menerima sekali berkas-berkasnya Pak Haji. Iya makanya kan itulah kadang-kadang saya jadi jadi ketawa sendiri jadinya. Kenapa ketawa sendiri? Saya sebenarnya udah sehari ini kan sebenarnya itu bertanya juga saya ke kiri kanan, makanya saya menghabiskan waktu tadi. Gue bicara gimana nih Bang, kan gitu. Ya, ujung-ujung kesimpulannya kami seperti itu. Pengacara saya tadi bilang, Pak Bang Sandi bilang, ya kalau tidak menabrak rambu-rambu hukum sesuai yang hukum yang berlaku, kembali ke situ ya kita bagaimana, monggo. Tapi kalau tidak dia menabrak hukum, ya kita menabrak hukum juga katanya. Itu aja. Oke Pak Haji, berarti dalam arti ini bertahan ini maksudnya bisa jadi akan terjerat hukum juga nanti Pak Haji? Ya menabrak, bukan. Artinya kita coba ya umpamanya solusi-solusi lain lah ya dengan pihak orang punya makam mengajakkan kita main langgar hukum itu enggak, artinya mungkin cara-caranya itu ya kita halangin lah kan, kita halangin lah ya. Pak Haji, berarti kalau misalnya dari pihak yang satu secara memaksa untuk memindahkan makam itu termasuk pencurian makam ya? Otomatis melanggar hukum, Kayak kalau menurut saya, makanya kita caranya tentu kita mengadu, tentu kita melapor, kan begitu sesuai hukum yang berlaku.